Kuasa dalam pengakuan dan doa. Yakobus 5:16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ciptakan hubungan yang sehat di dalam Kristus. Dalam kehidupan rohani, kita tidak dipanggil untuk berjalan sendiri. Iman Kristen bukanlah perjalanan individualistik, tetapi kehidupan yang dijalani dalam komunitas yang saling mengasihi, saling menopang, dan saling bertumbuh. Ayat Yakobus 5:16 ini adalah seruan bagi setiap orang percaya untuk hidup dalam kerendahan hati, keterbukaan, dan kepercayaan satu sama lain. 3 aspek besar yang muncul dari ayat ini adalah pengakuan dosa, doa antar sesama, dan kuasa doa orang benar. Saling mengaku dosa adalah jalan menuju pemulihan. Yakobus memerintahkan kita untuk saling mengaku dosa. Di zaman sekarang, ini mungkin terdengar asing, bahkan tidak nyaman. Namun prinsip ini menekankan bahwa pemulihan dan kesembuhan seringkali dimulai dari pengakuan. Pengakuan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama. Mengapa penting untuk saling mengaku dosa? Karena dosa tumbuh subur dalam kegelapan. Ketika kita menyimpan dosa, kita memberi ruang bagi rasa bersalah, malu, dan keterasingan. Namun, ketika kita mengakuinya kepada sesama yang kita percayai, kita menarik dosa itu keluar dari tempat persembunyiannya dan memberikan ruang bagi terang Kristus untuk menyembuhkan kita. Pengakuan membangun kepercayaan dan keintiman rohani. Komunitas yang sehat adalah komunitas yang terbuka. Ketika seseorang mengaku dosanya dan yang lain tidak menghakimi melainkan mendoakan, maka tercipta suasana saling dukung, bukan saling menjatuhkan. Yesus sendiri mengajarkan bahwa sebelum kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah, kita harus berdamai terlebih dahulu dengan saudara kita. Matius 5:23-24. Pengakuan adalah bagian dari pemulihan hubungan, baik dengan Allah maupun dengan sesama. Saling mendoakan adalah jembatan kasih dalam komunitas. Setelah mengaku dosa, Yakobus melanjutkan dengan perintah untuk saling mendoakan. Ini adalah panggilan untuk tidak hanya tahu kelemahan sesama, tapi juga menanggung mereka dalam doa. Doa syafaat bukan sekadar rutinitas rohani. Itu adalah tindakan kasih terbesar yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dalam doa, kita mengangkat beban orang lain kepada Tuhan. Kita peduli, kita percaya, dan kita berharap akan pemulihan yang Tuhan janjikan. Tuhan sering memakai doa orang lain untuk membawa kesembuhan, penguatan, dan perubahan dalam hidup kita. Ketika gereja berdoa, ketika sahabat berdoa, ketika keluarga berdoa bersama, ada kekuatan rohani yang luar biasa mengalir di dalamnya. Kuasa doa orang benar adalah senjata rohani yang efektif. Bagian akhir dari ayat ini menjadi klimaks dari renungan hari ini. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapakah yang dimaksud dengan orang benar? Orang benar bukanlah mereka yang sempurna tanpa dosa, melainkan mereka yang hidup dalam pertobatan, menjauhi kejahatan, dan hidup dalam kebenaran Kristus. Mereka hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah. Doa seperti itu yang dipanjatkan dari hati yang tulus dan hidup yang bersih sangat berkuasa. Doa seperti ini bisa menggerakkan tangan Allah, membuka jalan, dan mengubah situasi. Kita melihat contohnya dalam kehidupan Nabi Elia yang doanya dapat menghentikan hujan selama 3,5 tahun. Yakobus 5:17-18. Namun, Yakobus juga menekankan bahwa doa harus dipanjatkan dengan yakin dan dengan iman.
Bukan karena kita hebat, tapi karena kita percaya Tuhan itu setia. Iman yang kokoh membuat doa menjadi lebih dari sekadar kata-kata, melainkan sebuah senjata rohani yang menggerakkan surga. Kesembuhan yang menyeluruh. Yakobus berkata, supaya kamu sembuh. Ini bukan hanya kesembuhan fisik, tapi juga kesembuhan jiwa, emosi, dan relasi. Pengakuan dosa dan doa adalah bagian dari proses penyembuhan holistik yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Hari ini, mari kita bertanya pada diri sendiri, adakah dosa yang perlu saya akui kepada Tuhan dan kepada sesama yang saya percaya? Sudahkah saya mendoakan orang lain dengan sungguh-sungguh, ataukah saya hanya sibuk dengan kebutuhan pribadi? Apakah saya hidup dalam kebenaran sehingga doa saya bisa menjadi alat kuasa Allah? Tuhan, aku datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Ajarku untuk hidup dalam kerendahan hati dan kejujuran. Tolong aku untuk tidak menyembunyikan dosa, tetapi mau mengaku dan bertobat, agar Engkau menyembuhkan dan memulihkan hidupku. Bentuklah aku menjadi pribadi yang tidak hanya mendoakan diriku sendiri, tetapi juga sesamaku. Aku rindu doaku menjadi doa yang berkuasa karena aku hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.